Ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wa surah lana rahmataka ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian rutin kita, yaitu di program Quranic Journey yang ke-10, yang alhamdulillah hari ini adalah hari yang terakhir ya di dalam program QG kita yang ke-10 ini. Tanpa terasa, Masya Allah, dan Insya Allah ini bukan akhir dari program kita, karena Insya Allah akan ada QG yang ke-11, ke-12, dan seterusnya, Insya Allah, amin. Salawat ma'asalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semuanya diberikan umur panjang dan kesehatan untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu yang hadir insya Allah sehat semua ya. Baik, hari ini kita di surah Al-Mumtahanah di ayat 12 dan 13 untuk yang terakhirnya. Baik, untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Saudara Sayyidat, Bapak Ibu muliakan, dan host kita Bunda Rifa, Bunda Ana, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi disebutkan ini perjumpaan untuk QG yang ke-10 nih, untuk QG ke-10 terakhir. Karena terakhir Bapak Ibu yang muliakan, karena ayat pada surah Al-Mumtahanah ini cuma 13 ayat, dan ini pertemuan ke-12. Maka hemat kami kita lanjutkan, kita susulkan, dan kita sempurnakan menjadi 13 ayat. Seperti itu ya. Barangkali mungkin ada yang belum karena mendadak, nggak apa-apa. Jadi nanti kita sama-sama uraikan saja ayat ke-13 yang menjadi akhir daripada surah Al-Mumtahan. Baik, memuliakan kita seperti biasa nanti akan ada uraian kata, hadis, doa, dan juga ikhtisar surah ya. Kali ini kita akan membahas surah Al-Asr. Asr wal Asr. Gitu. Baik, selanjutnya kami persilakan kalau di antara para Bapak Ibu yang kami muliakan barangkali sudah apa namanya menyelesaikan Apa ya? uraian, Menebalkan ya. menebalkan dan menguraikannya, Ya, kami undang. Silakan. silahkan. Boleh dibuka kameranya, bisa ditunjukkan. Pak Herman sudah? Ya, boleh diperlihatkan? Oh, belum. Belum. Lagi ngehang ya itunya handphonenya. Oh, sudah. Cuman nggak bisa dibuka nih mute-nya. Ya, siap. Menebalkannya, ya. Wah, ini Ah, untuk ini, ya. Enggak, ini ini sudah menyebalkan Ustaz. menebalkannya ya. Uraiannya, enggak. Urayanya ada Ada berapa? ini Ustaz. 60-an. Totalnya ada 67. 67. Masya Allah, banyak ya. Hmm. Oke, baik. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Bu Nunung sudah, Bun? Boleh ditunjukkan?
Iya. Ah, ini menebalkannya ya Bun ya. Boleh digeser kirinya, Bun. Iya. Baik. Terus urayanya Bu, silakan. Mm-mm. Sampai 113. Ya, dua. Sampai berapa, Bun? Dua Kalau lagi. yang itu Hmm. yang 13, yang Oh, yang 13, 12. Oh, 25. yang 13 Yang 25. 12-nya 60 berapa tadi? 66 ya, Bun? Banyak. Kok sampai 106 saya ya? 106. Masya Oh, Allah. gitu. Oh, Oh baik. ya. Iya, Nanti iya. dicek angkanya ada yang loncat nggak Bun ya gitu. Ini ya yang 13. Yang 13 Heeh. 25. Yang 13, 25 ya Bun. 25. Yang 12-nya 106. Iya. Iya. Ya, Masya Oke, Allah. oke, oke. Ya, Baik. baik. Terima Apa Bun? kasih. Silahkan Bunda Dwi, udah? Udah, Iya, Bu. Mana silahkan. Bun? Coba ditunjukkan ke Ustadz. Iya. Iya, itu dia. Terus urayanya Bun? Orangnya belum semua, Pak Ustadz. Ada Berapa? 63 yang pertama, salah, Oh, salah hitungnya. mm-mm. Baru tahu. Yang ayat 12 berapa dapatnya, Bun? Ayat 12, 63. 63. Yang 13-nya? 13, 26. 26. Iya, baik. Hmm. Baik, terima Gitu. kasih, Bun. Siapa lagi sudah? Bu Tin, Bunda Bunga, Bu Surya, Pak Joko, Bu Dini, Bu Boleh. Sri. Cukup? Cukup ya. Saya udah, Pak Oh, Ustaz. Bunda Bunga. Iya, silahkan. Silakan, Bun. Ini uraiannya, apanya ini menebalkannya tapi kurang Ah, ini pendek. menebalkannya. Iya, betul. Selanjutnya, itunya, Bun. Urayanya. Ini uraiannya. Hmm. Urayanya. Itu lagi balik-baliknya soalnya. Nah, Kalau dilihat totalnya berapa yang tuh, ayat Bun? 13 kita belum bahas. Nggak apa-apa. Yang 12 Iya, kenapa, Bun? ayat 12 saja jumlahnya 60. 60. Oh, Baik. banyak ya. Iya. Baik, Iya, terima Pak kasih, Ustaz. Bun. Iya, Ada iya. lagi? Cukup. Yang lain? Cukup? Baik. Baik, kalau terima kasih kalau cukup. Sebelum kita urai, berkenan untuk membacakan ayat 12. Iya, Siap, silakan. baik. Silakan untuk membaca, Pak Herman, untuk membaca ayatnya, ayat 12. Tapi kayaknya bermasalah sinyalnya ya. Iya. Kalau gitu Bunda Yang, Dwi, yang Bunda lain Dwi dulu kali ya, bisa? yang lain dulu. Baik, Mbak Dwi. Bunda Dwi silakan dibaca ayatnya, Ya, ayat 12. 12. Iya, Ya, betul. Pak Ustadz. Yang 12 saja, Bu. Ketemu, Bun? Ya, tahanah kan ya. Al-Muntahanah kan ya, Bu ya. Iya, Al-Mumtahanah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yusyrik ala yusyrik ala yusyrik nabillahi syai'an wala yasrikona wala yasnina wala yaqtulna wala yaqtulna auladakunna wala yatina bibuhtani yaftarina
bibuhtani bibuhtani yaftarinahu baina aidihina wa arju wa arjulihinna wala yasinaka ruf fi makrufi fabayi'unna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim. Ya, artinya Bun? Sadaqallah. Bismillah. Wahai Nabi, Oh apabila iya. perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat selanjutnya, boleh Pak? Ayat ke-13. Iya. Baik, ayat ke-13 silahkan Ibu Ika berkenan Bun, kondusif baca. Atau Ibu Nunung, boleh? Bu Nunung, ayat 13-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur yang berputus asa. Alhamdulillah. Makasih Bunda Dwi, Bunda Dwi yang sudah membacakan kepada kita rahimana wa rahimahumullah. Mudah-mudahan berdua yang membaca dan kita yang mendengar dapatkan rahmat Allah SWT. Amin. Baik, Ibu yang memuliakan, pada surah Al-Mumtahanah ayat 12 yang dibacakan Bunda Dwi tadi, ini masih berbicara tentang petunjuk Al-Quran terhadap orang-orang yang hijrah ke Madinah dari kaum wanita, maka mesti di cross check dulu, mesti dilihat dulu, mesti diteliti dulu. Mereka itu benar-benar nggak hijrahnya karena Allah atau hijrahnya untuk apa? Lakukan apa namanya pengujian untuk mengetahui untuk apa mereka berhijrah ke Madinah itu, gitu ya. Lalu unsur atau syarat apa, gitu ya, yang mereka mesti sepakati kalau mereka mau berhijrah bergabung dengan muslimin di Madinah. Ada di sini 7. Saya kira coba saya bilang 7 ya. Ada 7 syarat yang mesti dipenuhi oleh wanita-wanita yang akan bergabung hijrah di Madinah, yang belakangan hijrahnya nih, bukan hijrah awal ya, hijrah di belakang setelah Rasulullah berada di Madinah, setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah, udah 6 tahun 6 Hijriah, maka Nabi mengatakan kalau ada wanita-wanita yang datang menyusul padamu untuk mereka berhijrah ke Madinah, cek dulu pertama, Allah yusyrikna billah, mereka mau nggak tidak menyekutukan Allah. Syaratnya mereka tidak menyekutukan Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak. Kelima, tidak mengada-adakan, ya, mengada-adakan berbohong. Itu. Yang keenam, tidak mendurhakaimu. Ya, tuh. Jadi ulang lagi ada tidak menyatukan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mendatangkan apa namanya eh, hal-hal kedustaan, dan tidak ya'sina bi ma'rufin, tidak bermaksiat, ya, tidak apa namanya membangkangmu, itu ya. Ada enam, ternyata bukan tujuh, ada enam ya. Kalau itu didapat dari mereka, mereka ternyata siap untuk mengikuti eh, janji tadi untuk tidak melakukan A, B, C, D tadi itu enam ya, enam poin tadi. Fabayyahunna wastaghfir lahunallah. Hai Nabi, baiatlah mereka, terima baiatnya mereka, terima apa transmigrasi atau kepindahan mereka, kesetiaan mereka, wastaghfir lahunallah, dan mohonlah hai Nabi untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu dia. Di ayat ke-13, ke-12. Ke-13 perintah kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Seperti pada ayat pertama dulu. Janganlah sekali-kali kau menjadikan pemimpin-pemimpin non-muslim sebagai pemimpinmu. Gitu ya. Jangan sampai itu menjadikan pemimpin-pemimpin non-muslim sebagai teman akrab atau teman setiamu. Karena mereka telah berputus asa terhadap akhirat. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur, mereka juga berputus asa. Jadi eh, keputusasaan mereka itu karena mereka tidak dapat rahmat, karena tidak ada kebaikan yang diterima di sisi Allah. Kan orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim itu senang membantu, senang berderma. Bahkan ada masjid dibangun, dia bantu. Ada panti asuhan Muslim yang apa namanya berada di sekitarnya, dia sumbang dan sebagainya. Kok apa namanya tidak ada manfaatnya sih? Jadi Bapak Ibu yang katakan, semua amalan itu akan diterima oleh Allah kalau dasarnya ada iman. Kalau nggak ada iman, nggak bakal diterima, gitu ya. Nggak bakalan, amal baiknya nggak bakalan di apa namanya tuh amal baiknya tidak akan diterima di sisi Allah di akhirat. Di dunia saja dapatnya, di akhirat nggak ada, nggak dapatnya, gitu ya. Nah ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan orang-orang yang Allah murkai, orang kafir maksudnya, sebagai orang dimurkai oleh Allah, ya. Karena orang-orang yang kafir itu sudah putus asa dengan akhirat, sebagaimana orang-orang kafir, ya, mereka berputus asa dari penghuni kubur, dari alam kubur. Jadi kalau yang di alam kubur saja udah menyesal, gitu ya, itu berputus asa, apalagi nanti yang di akhirat, kehidupan akhir. Nah, berapa kata-kata yang sudah kita temukan? Kalau saya menghitungnya, Bapak Ibu, sampai dengan rohim, kalau saya nih, itu jumlahnya sementara 66. 66. Itu ya, 66. Terus al-kuburnya ditambah kubur 91. Berarti jumlahnya segitu ya. 66 tambah 1. Oke, kita mulai. Aha. Ya, wahai. Wahai. Ini hurufnya huruf nida namanya. Tidak. Ayu apa atau siapa? Ini isimnya isim Istifham. istifham.
Ha, ha itu nggak ada terjemahannya. Ini huruf. Huruf apa nih Bapak Ibu? Tambih. Tanbih. Betul. Huruf tanbih. An-Nabi, Nabi. Nabi. Isim ya? Isim. Isim mufrad. Idza apabila ya. Oh, sebentar. Idza apabila Sim. isim Huruf. dzaraf ja'aka datang Datang. Datang. Fiil. ini fi'il Madi. madhi Madi. ka kamu Kamu. Sim. isim 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 domir. apa nih Domir. domir isim domir al mukminatu orang-orang Perempuan Muslim. Perempuan beriman. perempuan muslim perempuan mukmin Muhammad Salim. perempuan mukmin isim jama muannas Muhammad Salim. Yang nas. yubai' yubai' ber, berbaiat Berbaiat. berbaiat fi'il Fiil. Mudori. Mudah. apa nih Nah, mereka mereka. perempuan isim domir Isim domir. a kamu Kamu. isim Isim domir. ala Tas. Tas. las Huruf. atau untuk huruf jar Jar. Cer. al jar Hmm. huruf nasab Huruf nasib. nasib boleh la jangan Kan tidak. tidak Tidak. jangan huruf nafi Nahi. nafi Nahi. kalau tidak nafi kalau jangan nahi Oh, nafi. iya nafi betul yusyrik Yusuf. menyekutukan Menyekutukan. fiil untuk Mudah. Mudori. nanya mereka perempuan Perempuan. sim Domir. betul Semua. Yusrik bukannya kaf Ustaz. apa Yusrik kok. Yusrik atau kaf atau kaf. iya apa namanya pakai kaf. Musik. Hati-hati antara 15 dan 21. Kalau yasrik pakai kof itu mencuri artinya. Oh, Mm. Kalau yusyrik pakai kaf artinya menyekutukan. iya. Gitu. Baik. Bi dengan huruf jar. Huruf jar. Allah Allah. isim lafad Jalalah.
Eh, Wala yasrikna, dan huruf to, Top. la tidak, huruf Nah, nafi. Ustadz, sayannya belum ada ya? Oh gitu. saya Iya, Bisyai'an. Oh itu kan. sayan. Betul. Bilai syai'an ya gitu ya. Bilahi sayan ya. Oh makasih bilang Bun. Itu kan ada yang syai'an. saya yang salah ya. Hmm. Sesuatu. Isim mufrad. Yasrik, mencuri. Fi'il mudhaf. Betul. Nah, sama nah itu. Mereka perempuan. Ada perempuan. Kadang-kadang hina, kadang-kadang guna tuh bedanya apa Pak Ustadz ya? Apa Bun? Kadang-kadang hina, kadang-kadang guna gitu. Iya boleh. Tergantung sebelumnya kalau dhammah hu, kalau kasroh hi gitu. Wa dan Dan huruf top. dan huruf awal huruf apa nih? Atau Atau la. La. Ya, La. ya. La. Hmm. La tidak. Huruf Nah, nafi. huruf. Hmm. Huruf nafi ya. Nafi. Apa bedanya nafi sama ini? Sama apa namanya? Sama sama Nah, itu yang mau ditanyakan, nafi oh dengan gitu. nahi. nah, jangan. Kalau nafi hmm, itu Tidak. apa namanya ujungnya itu enggak sukun. Itu. Mm-mm. Ya, itu tidak kalau ujungnya sukun berarti dia nahi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nahi yang jangan depannya selalu huruf ta. Tak, tak. Kalau nafi bisa ta bisa iya. Gitu. Itu Bun. Gimana? Depannya huruf tak. Iya, jadi kalau yang nahi selalu tak, nggak Jangan, ada yang lain. jangan. Kalau nafi bisa tak, bisa ya. Penandanya ujungnya. Kalau ujungnya sukun, kalau ujungnya sukun, apa namanya? Kalau ujungnya sukun itu artinya jangan. Kalau ujungnya domah berarti artinya Tidak. tidak. Jelas, Bun? Iya, Nah, Rumah. gitu ya. Baik. La yazni. Ini aslinya domah nih yazni ini nih. Gitu ya. Jadi berzina. Ini fiilnya mudhaf Betul. gitu. Itu ya Gun ya. Terus nanya sama mereka Kita perempuan. perempuan. Terus gitu ya. Terus apalagi nih sebentar. Ini isim ya. Terus domir. Rumah.
dan wa dan dan huruf atau ini huruf atau la sama wala Hmm. yaqtulna tidak tidak ini huruf huruf nafi kayak tadi ya. Nah, Heeh. Karena ujungnya depannya ya kan, ya nafi. ujungnya ya yaqtulna gitu ya. Ya, yaqtul membunuh. Nah, Fi'il mudhari. dari menarik. Nanya mereka perempuan. perempuan. Isim dom Domir. aulad anak-anak. Nah, Anak-anak. Mm-mm. Ini isim jamak tak Ini taksir. guna mereka perempuan. Ini isim domir. Wa dan huruf atau la kayak seperti tadi lagi tidak nafis. huruf naf Nafis. yati berbuat berbuat fiil mudhari. Mudarat. Naknya sama mereka perempuan. Wan. Ini isim dom Dom. bi dengan huruf Dar. ya buhtan apa itu dusta ya dusta Bohong ya. namanya isim masdar yaftari. Mengada-ada apa? Ya dibuat-buat Mengada-ada. dibuat diada-adakan atau dibuat-buat diada-adakan. Ini fiil apa mudhaf. Mudarat. Dari. Nah mereka perempuan. Perempuan. Nah, isim domi Punya apa. perempuan. Ya, punya di bawahnya betul. Mm-mm. Jadi Terus mereka juga gitu. iya hu nya. Ya ya isim Domir. Dom. Nanya. baina antara Benar. isim zorof Ter. ID tangan isim jamak taksir Taksir. jamak taksir. Pun. Terus Guna mereka guna mereka. perempuan. Betul mereka perempuan. Isim domi Domir. wa Dan dan isim huruf. huruf. Oh kok aku isim si huruf atau Huruf atau arjul kaki kaki. isim Jamak. jamak Sir. guna mereka perempuan isim domi wala yaksina dan Dan huruf atau atau la tidak huruf nafi
Ya'sinaka sama Ya'sina berbuat maksiat. Durhaka boleh. Boleh berdurhaka. Fi'il mudhari. Dari. Nanya mereka perempuan. Isim dom. Tommy. Kamu. Kamu. Isim dom. Domir. Fi pada Dalam. Dalam boleh. dalam boleh pada huruf Huruf jar. ma'rufin kebaikan. Isim sifat. Fabayi' guna maka huruf atau oh bukan Jawab ya. apa jawab syarat bayi' bayatlah fiil apa nih amar Amr. fiil amar ya bun amar nih guna mereka Itu perempuan. perempuan isim dom Tommy. wastaghfirullah dan huruf atau Atau. istaghfir mohon Oh, mohon ampun. punlah terus fiil Dore. mudhari amr Fil amr. amr ini bun Oh iya betul. Amr. amr ya lahuna bagi Huruf huruf jar jar. guna mereka perempuan isim dom Tommy. Domir. oh Allah Jalan. nah lafad Lafaz Dalam. dalam. jalan innallaha sesungguhnya Bismillah. Huruf 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 nasab. nasab Tauhid ini. taukid juga bisa Taukid ya. taukid Allah isim lafad Jalan. Ya. ghafur maha Pengampun. Pengampun. Sifat. isim sifat Sifat. rahimun maha penyayang Ini sifat. sekarang ayat yang 12 nih jadi tadi jumlahnya 67 ya Ibu ya. Saya ketinggalan nanya, Iya ketinggalan. teman satu. Ya, wahai huruf Tiga. nida. Tuh. Tidak. Ayu siapa? Isim. Siapa nih? Isim. Istifham. Istifham. Ya, istifham. Intinya munada. Ha. Ha nggak ada artinya. Huruf apa nih? Tambih. Huruf tanbih. Alladzina orang-orang ya. Apa nih? Isim Isim mausul. usul.
Amanu, orang-orang beriman. beriman. Fi'il madhi. Jadi, La tatawallaw, jangan. Nah, ini posisi jangan nih, lanya. Ini huruf. Kalau jangan huruf jazam. Tatawallaw, tatawal, kalian kalian, kalian jadikan teman. Fi'il mudhari. fi'il mudhari, Wawnya kalian, isim domir. Domir. Kaum. Kauman, suatu kaum. Kaum. Isim mufrad. Ghadiba, murka. Isim fi'il fi'il madhi, madhi. Allah, Allah. Isim lafad Ilalah. ilalah, alaihim, ala, atas atas, huruf huruf jar, ya, Dan. alaihim, him mereka, Domir. him dom, Domir. qad sungguh, qad, sungguh, huruf huruf, huruf takkid, ya isu, berputus asa, isu, fi'il Mudhari. mudhari. mudhari, Waw. Mereka isim Domir. dom Domir. minal akhirah, dari huruf jar, Jar. huruf Jar. jar, jar. Al akhirah, akhirat. Sim. akhirat isim, Sim Mufrad. akhirah, sifat. Kama ya isa ka, seperti huruf atau huruf atau tasbih namanya, penyerupaan seperti ma, apa yang, isim Mausul. bisa, ya isa, putus asa, Putus asa. isim fiil fi'il madhi, maldi, Bukan mudhari ya Pak Ustaz. apapun. Kirain mudhari karena ada ya-nya. Ya asliannya Bu, ya isa. Iya. Banyak asli. Betul. Orang Kafir. kafir. Ini isim isim, jamak Taksir. jamak Taksir. jamak taksir. Iya, taksir. Minal bin sampai dari
Jar. Isim. Isim. Huruf. Huruf. Jar. Para penghuni. Ini isim jamak taksir. Taksir. Al-kubur, kuburan. Isim jamak taksir. Tuh. Jadi jumlahnya 92 Bapak Ibu ya. Gabung ya, Pak. Digabung sama yang tadi. Ustadz, yang untuk aminu itu wawunya nggak dikeluarkan ya Ustadz ya? Oh, tetap ditulis dulu, tapi dia itu apa namanya? Nanti wawunya dipisah, ditulis ulang, Bun. Jadi itu pertama ditulis dulu, nanti keduanya dipisah. Iya, Ustadz kayaknya belum deh. Masa ya? Yang Oh, belum nomor ada Bun 5. ya? Oh gitu, Ya belum ayuhal kurang. adzina amanu. Oh gitu, baik-baik, makasih. Sebentar. Yang di mana bagian mana, Bun? Yang nomor 13, ayat 13 ya. ke-13. Ya ayuhal adzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi awal-awal. Yang kedua ya, Ayat ayat 13 ya. 13 yang terakhir ya. Oh, amanunya nggak ada ya? Ada. Oh, wawunya maksudnya ini ya, wawunya ya. Wawunya yang nggak Ini ada. wawunya harusnya sendiri, ini bener nih. Gitu. Mereka ya. Iya. Iya. Bila apa nih? Ma, Wow. Mati. Oh, Beriman. bukan isim ya Ustadz. eh, kok fiil sih? Salah tadinya di atasnya ya. Isim dom, domir. Domir. Sahih. Oh, Ibu. Iya. Kalau amanunya tadi baru fiil ya. Baru fiil. Mati. Iya, makasih Bun. 75. Udah berarti 92 kali ya. Iya, saya tadi Total. salah dari 39 ke 80, pantas sampai Bukan, 100. aduh, bagus. Masa 100-an keren banget. Makanya saya lagi bingung kok ini kok sampai 100. Dari 39 ke 80. Jauh bener, Bun. Iya, nggak apa-apa kan udah ketahuan yang penting. 92, 93. Dah itu. Hadis Nabi SAW. Siapa nih Bu Rifa yang akan membacakan hadis kita hari ini? Ya, coba dengan ah, silakan. Bunda Bunda Nuno, coba bacakan Bun Ya, hadisnya. Ya. hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An abdillahi An ibni oh, an ibni Abdillahi taqofi qala qultu ya Rasulullahi qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka wa fi hadisi abi asamata ghairaka qala qul amantu billahi fastaqim. Dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang mana aku tidak menanyakannya kepada seorang pun tentangnya setelahmu dan dalam riwayat hadis Abu Usamah selainmu. Maka beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Iya, jadi intinya kata ini hadis ini ada sahabat yang minta nasihat kepada Nabi kalau aku dikasih jawaban
tolonglah jawab yang kalau sudah dikasih jawaban aku nggak perlu bertanya ke orang lain. Udah itu aja. Makanya bilang katakan, Qul amantu billah fastaqim. Ya, dalam hadis lain tuh mustaqim. Gitu ya. Bagi orang yang apa beriman, ya udah beriman, lalu istiqomah, komitmen dengan keimanannya. Itu aja. Komitmen dalam apanya? Perintah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, itu diperintahkan apa istiqomah di dalam menyikapi, di dalam apa namanya mengikuti ajaran. Itu hadisnya ya. Sederhana aja sih hadisnya. Terus doa Nabi SAW. Ya, Ini ibu-ibu baik. silakan siapa Bu Bu Rifa? Eli mungkin Ustadz ya. Mohon maaf tadi Iya. ada telepon masuk. Oh, pantas. Oh, ya Bu Rifa Boreli ya. Ya, Ibu Eli silakan Bu Eli. Iya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat Ustaz. Nggak apa-apa Bu. Baca doa ya. ya Iya Doa doa silakan Bu. orang. nih. Iya, iya. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli warhamni wa ikni birafiqul a'la. Mm-mm. Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, dan pertemukan aku dengan teman yang tinggi derajatnya, yaitu para nabi dan ya Baik. Jadi kalau Bapak. ada kalau ada orang sakit, rasa-rasanya sakitnya ini parah dan tanda-tanda kematian datang, boleh membacakan ayat ini nih. Doa maksud saya. Doa dari Nabi. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, sayangi aku. Walhiqni birrafiqil aqla. Pertemukan aku setelah ini, gitu ya, setelah ini dengan orang-orang yang saleh. Gitu. Artinya apa? Setelah meninggal akan dipertemukan dengan orang saleh menunggu kematian, menunggu kiamat. Gitu. Gitu. Jadi mohon ampun dan kasih sayang serta dijaga apa namanya iman kita ini sampai akhir hayat sehingga kita bisa dijumpakan dengan kawan yang terindah, kawan yang terbaik. Siapa? Para nabi. Gitu. Para nabi, para rasul. Gitu Ibu. Itu doa untuk orang-orang yang sudah sekarat yang sudah menjelang-menjelang itu. Hikmah. Siapa nih Bu Rika? Bu Rifa. Iya, baik. Silakan Pak Herman, boleh dibaca Pak Herman. Silakan mic-nya dibuka Pak. Oke. Iya, silakan. Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahakun nas bizammil muluk li'annahum aqdarun nas alal alak tisab alak tisab Al-Makarimi alak tisabil makarin Wasinabil watina Radhail. rozail. Iya, kelihatan nggak terjemahnya di layar Pak? Ada Ustaz. Emang nggak Pak? Orang yang paling layak Mendapatkan. Halo, Pak Herman. mendapat Putus-putus ya Pak? Putus ya. Iya, adalah putus-putus. para pemimpin. Iya, putus-putus. Sinyalnya gangguan. Baik. Mungkin yang lain dulu. Iya, silakan Ibu Dwi, kondusif Bu Dwi untuk membaca. Atau Ibu Ika, bisa Bu Ika? Bu Ika Sartika? Bu Dwi, Bu Ika, atau yang ada ini ketutup semua ya. Nggak Oh, kelihatan. ini Ibu sebenarnya Tin, ucapan ulama ya, bukan ayat, bukan hadis. Ahakun nasi bidzam al-muluku li'annahum aqdarun nasi ala iktisabil makarimi wa tinabil radhail. Kata apa namanya ulama mengatakan orang yang paling layak mendapatkan celaan adalah para pemimpin.
gitu ya. Orang yang layak untuk dicela, gitu ya. Itu pemimpin. Kenapa? Karena mereka orang yang paling mampu untuk memperoleh kemuliaan dan menjauhi keburukan. Mampu kan bisa mengatur apa-apa gitu, bisa ngurus, bisa mengendalikan ini. Harusnya mereka itu orang yang mulia, gitu, terhindar dari celaan. Tapi karena mereka melakukan apa-apa yang seharusnya mereka tinggalkan, jadi mereka layak untuk dicela, gitu. Karena mereka digaji oleh rakyat, kan gitu kan, diberi fasilitas oleh rakyat, kok malah tidak melakukan tugasnya, amanahnya. Maka mereka yang layak untuk dicela. Kalau rakyat nggak dicela, wong rakyat yang apa namanya membantu mereka, gitu kan. Tuh. Hakku bin nasi bidzamil muluku, ya, raja-raja, pemimpin-pemimpin. Karena mereka yang, apa namanya, sesungguhnya orang yang berkecukupan hidupnya di segala hal, tapi ternyata masih melakukan apa namanya, curangan, apa penipuan, curangan, apa ya dusta dan sebagainya. Pemimpin. Auzubillah, jadi jangan sampai ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini dapat apa namanya posisi seperti ini nih. Ya. Nah, jadi pemimpin bisa memperoleh pahala yang besar karena dengan ketetapannya dia, tanda tangannya dia, orang-orang yang susah bisa jadi mudah, usaha dan sebagainya, dan sebaliknya. Baik, ikhtisar surat. Surat yang akan kita bahas Bapak Ibu adalah surat Al-Asr. Wal Asri kan gitu ya, Wal Asri, Al-Asr. Nama suratnya Al-Asr. Artinya Al-Asr itu masa. Alasan penamaan suratnya, surat ini damai Al-Asr karena pada awal ayat Allah SWT menyatakan sumpah dengan kata itu, Al-Asr itu. Maka disebutnya Al-Asr. Identitas surat. Surat Al-Asr ini memiliki 3 ayat, 14 kata, 73 huruf. Tidak terdapat perbedaan terkait antara jumlah ayat di antara fasih dan para qari, apakah 3, 4, enggak, sepakat 3. Selanjutnya, eh, surah Al-Asr adalah surat ke-103 dalam susunan mushaf, 103. Sedangkan urutan turunnya adalah ke-13. Kalau letaknya ke-103, urutnya ke-13. Dari sisi isi, surat Al-Asr termasuk bagian dari surat Al-Qisar, Al-Mufassalat, surat-surat yang pendek dan bagian yang pendek. Jadi ada golongan surat yang golongan pendek dan dia yang termasuk yang paling pendek, yang terpendek. Surat ini dapat dibagi juz ammah, hizib ke-4, juz 30. Dan sudah terakhir, dan surat terakhir dari 23 surat yang mulai dengan pernyataan sumpah. Ya. Demi, kan itu walhasil kan demi ya, sumpah ya. Dalam surah ini Allah menyatakan sumpah dengan sang fajar, waktu waktu fajar, waktu asar, bahwa sungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, lagi menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ada nggak hubungannya dengan surah ini dengan surah yang lainnya? Kandungan. Nah, jadi ini baru isi kandungannya ya. Isi kandungannya. Kandungan makna yang sangat dalam tersirat dalam surat Al-Asr ini menjelaskan bahwa Allah telah bersumpah atas nama waktu dengan tegas menyatakan celakalah bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengisi waktu dengan baik tentu ini yang dipuji oleh Allah SWT. Sabab nuzul. Sabab nuzulnya Ibu, Bapak Ibu. Menurut Muhammad Abdu berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab, di sore hari mereka suka duduk-duduk dan bercakap-cakap, membicarakan tentang berbagai hal ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyak pula yang membanggakan asal usul nenek moyang mereka, kayak surat Takatsur yang kemarin. Kedudukan serta harta kekayaan mereka mengakibatkan pembicaraan mereka tidak memiliki arah yang jelas. Ya, dan seringkali menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Maka sebagian dari mereka ada yang mengutuk waktu asar, jelek-jelekin waktu asar. Mengapa waktu asar adalah waktu yang celaka? Yaitu naas. Banyak bahaya terjadi pada waktu asar ini.
Dari kejadian ini kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Asr yang menjelaskan mengenai kerugian manusia menyanyiakan waktu asar. Itu tuh. Jadi intinya sih waktu kapan aja, tapi orang biasanya leha-leha itu di waktu asar. Oke. Faedah surat, seandainya Allah menjadikan hujah dengan hanya al-asr ini, maka itu sudah menjadi hujah kuat ya pada manusia. Jadi manusia semuanya berada dalam kerugian kecuali memiliki 4 sifat. Apa saja tuh? Kalau dia tidak dulu, kalau dia berilmu, kalau dia beramal soleh, berdakwah dan bersabar, itu. Jadi kalau berilmu atau apa namanya beriman, itu beriman, ilmu. Jadi, saya kira kan bukan berilmu, beriman. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hadis itu lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihim illa hiya lakafathu. Seandainya Allah tidak menurunkan surat ini sebagai hujah pada hamba-hambanya, maka itu sudah mencukupi bagi mereka sebagaimana hal ini dilukir oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Talatul Usul. Apa artinya? Jadi di surat Al-Asr itu lengkap, lengkap. Ada iman kepada Allah, beramal soleh, ya. Terus apa namanya beriman, beramal soleh, terus saling menasihati dalam kesabaran, dalam ketabahan, dalam apa namanya kebenaran. Itu ya. Kenapa cukup kata apa namanya Asy-Syafi'i? Karena intinya orang kalau udah beriman, beramal soleh udah selesai. Itu ya. Mereka kadang-kadang lupa, maka perlu nasihat, nasihat mengingatkan tentang apa namanya berbuat kebaikan, gitu ya. Atau melaksanakan ketaatan itu perlu sabar karena sulit kadang-kadang berat melakukannya maka perlu saling nasihati sabar ya itu sabar wa tawassul haq wa tawassul sabr. Tuntunan menutup majelis. Bapak Ibu sering kali kita kalau habis ada majelis lalu bilang ayo kita baca surat Al-Asr. Dua anak-anak di SD juga ya baca surat Al-Asr wal asri inna gitu ya. Ternyata ada hadisnya memang nih. Kan sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqu hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr innal insana khusir illa alladziina amanu dan seterusnya tsumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhar. Jadi kata ini apa namanya hadis ini jika ada dua orang sahabat Rasul bertemu maka tidaklah berpisah keduanya di suatu tempat kecuali salah satunya membaca surat Al-Asr wal 'asr innal insana. Tutup. Jadi pisah dia bacakan surat Al-Asr terus kemudian jabat tangan terus pisah tuh. Jadi baca surat Al-Asr jadi surat Al-Asr memang ada rujukannya ya itu kenapa kalau di SD kalau selesai apa namanya belajar tuh baca langsung nah itu dia Al-Asr. Munasabah itu berarti kecocokan keterkaitan. Munasabah surat Al-Asr dengan surat sebelumnya Takatsur. Allah menjelaskan bahwa manusia itu sibuk dengan perkara dunia dan tenggelam di dalamnya yang merupakan suatu yang tercela dan merugikan sendiri. Dalam surat Al-Asr ini, Allah ingin menjelaskan sesuatu yang wajib dijadikan sebagai kesubukan berupa iman dan amal soleh, yaitu sesuatu yang kembali kepada diri sendiri. Tuh. Jadi, apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, harus tetap iman dan amal soleh. Amal soleh terus berada, terus bersemayam di hati. Gitu. Kalau dulu surat apa namanya Al-Takatsur bicara tentang orang bermegah-megahan itu sampai ke liang kubur. Nah, pada surat ini apa namanya mengingatkan orang bahwa yang akan dibawa itu bukan harta bukan ini, tapi iman dan amal soleh. Itulah keutamaan surat.
Keutamaan surat Al-Asr, Sayyid Tantawi misalnya dalam tafsirnya menukil menukil perkataan Imam Al-Alusi, surat ini dengan ringkasnya mengumpulkan banyak ilmu. Banyak ilmu ya. Ringkas suratnya tapi pesannya banyak. Diriwayatkan Imam Syafi'i berkata, jika saja tidak diturunkan surat Al-Quran kecuali hanya surat ini, sungguh surat ini sudah mencukupi karena surat ini mencakup seluruh ilmu Al-Quran. Ada keimanan, ada keislaman, ada apa namanya amaliyah, bahkan perbuatan, dan perbuatan itu supaya dipastikan selalu dalam keadaan baik. Kalau dia melenceng, perlu nasihat. Gitu. Wa tasbih haq wa tasbih sabr. Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Rasulullah SAW, man qara surat al-asri ghafarallahu lahu wa kana mimman tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barang siapa membaca surat al-asr, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya dan dia termasuk orang yang saling menasihati untuk kebenaran kesabaran. Itu luar biasa tuh, membaca surat al-asr aja udah diberi pahala, itu ya, dimaafkan, diampuni dosanya. Syekh Amin Al-Harari dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Imam Asy-Syafi'i yang berbeda dengan riwayat Imam Syafi'i. Anil Imam Syafi'i rahimahullahu anhu qala law tadabbaru nasu hadhihi surah lawasa'athum. Apa kata Imam Amin? Dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya manusia merenungkan surat ini pastilah sudah cukup bagi mereka. Tuh. Gak perlu surat yang lain, ini sudah cukup. Kenapa? Sudah ada keimanan, sudah amal soleh, dan saling mengingatkan baik kebaikan maupun keburukan. Lanjut Syekh Amir menjelaskan bahwa surat ini merupakan surat paling agung, paling ringkas lafalnya, yang paling banyak maknanya, hikmah dan penjelasannya, dan karena keagungan yaitu bermakna-makna bahasa yang tinggi. Seperti disebutkan dalam hadis tentang kisah dua sahabat Nabi yang ketika bertemu mereka tidak akan berpisah. Mereka salah satu mereka membaca surat Al-Asr. Gitu ya. Hal ini agar keduanya saling mengingatkan tentang apa yang diwajibkan kepadanya, yaitu melakukan segala perintah dan meninggalkan yang larang. Surat ini juga menunjukkan ijaz. Ijaz itu kemujizatan Al-Quran, yaitu sedikit huruf namun menunjukkan atas segala hal yang dibutuhkan manusia. Padahal sedikit kata-katanya, tapi cakupannya luar biasa. Nah, selain itu kewajiban saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran merupakan isyarat pada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi iman, amal soleh, amar ma'ruf nahi munkar. Itu ada 4 poinnya Bapak Ibu. Jadi kalau 4-4-nya bisa diterapkan, maka secara individu manusia akan selamat, akan aman. Secara kelompok-kelompok apa namanya, masyarakat juga akan jadi aman. Karena akan saling mengingatkan kepada kebaikan, saling menasihati pada hal-hal yang menyimpang supaya kembali kepada pada jalannya. Bapak Ibu yang muliakan, demikian ternyata bahasan kita di dalam Quranic Journey ini sampai di pertemuan ini, gitu ya, sampai pertemuan ke-12 ini tuntas juga surah sampai surat Al-Asr. Masih ada 11 surat ke depan, 11 lagi surat ke depan sampai surat An-Nas. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, Bunda Rifa, silakan. Iya, baik. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait materi kita pada hari ini, silakan. Karena hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya buat program Kiji 10 ini. Silakan Bu Eli. Ya Bu Rifa, saya nanya. Iya, Ustaz, silakan. mengenai kerugian itu ya Ustaz. Kan saya pernah baca di surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum an dzikrillah wa may yafdhalika umur qasyibun. Di situ di ujung ayat juga dikatakan orang termaksud merugi karena harta dan anak itu, bagaimana itu maksudnya Ustaz? Makasih. Iya, kerugian itu banyak. Intinya kapan orang itu dirugikan oleh anak karena tidak ada iman, gitu kan? Gitu ya. Tidak beriman atau tidak menjadikan iman sebagai sikap hidupnya dan amal soleh. Maka orang-orang di dalam keluarga yang anak
hartanya itu tidak diarahkan untuk mencapai ridho Allah, maka bisa menjadi fitnah, menjadi bencana. Dan kalau itu terjadi, maka dia rugi. Maka oleh karena itu perlu orang itu iman yang benar, lalu amal soleh. Amal solehnya apa? Amal solehnya mendidik anak secara baik dan benar, menggunakan harta dengan baik dan benar. Ada kalanya mendidik dengan keliru, maka fungsi berikutnya pada suatu asar nasihati. Yang benar gimana? Nasihati supaya sabar mendidik anak. Tentang harta bagaimana? Jangan jangan berlaku boros dengan harta, jangan gunakan harta pada jalan yang buruk. Kalau dia lakukan itu, kasih tahu yang benarnya bagaimana. Kasih dia beri dia untuk sabar di dalam menjaga hartanya biar tetap dalam kebaikan. Jadi selalu itu surat Al-Asr itu bisa digunakan untuk memahami berbagai problem, berbagai masalah kehidupan pun apapun termasuk harta dan anak-anak. Saya kira itu. Ya, makasih Ustaz. Misami, Ada lagi silahkan yang lain. Ayo, Pak Joko, Pak Herman. Tidak ada. Cukup? Baik. Cukup. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau cukup. Silakan kita sempurnakan untuk pertemuan kita pada siang hari ini, maaf sore hari ini, kita sempurnakan dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita bukan hanya di sore hari ini, tetapi ini pertemuan untuk uji yang ke-10. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi semua pertemuan kita dari awal, dan ilmu yang kita dapatkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, kan gitu. Dan semoga setiap pertemuan menjadi catatan di sisi Allah SWT, catatan kebaikan bagi kita di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Dan sebelum kami tutup, kami informasikan kami pesantren Yashfa, pondok pesantren Yashfa informasikan kepada Bapak Ibu semuanya di kesempatan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin berinfak atau untuk ikut serta di dalam program pembebasan tanah wakaf pesantren, kami persilahkan Bapak Ibu bisa menyalurkan ke kami. Ini dia Bapak Ibu di program pembebasan tanah wakaf pesantren. Silakan Bapak Ibu bisa di nomor rekening Bank Syariah Indonesia di 999-830-8310 untuk berwakaf di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang berkah ini yang dilipat gandakan. Silakan jika ada yang berkenan ataupun saudara atau yang lain-lain bisa ikut berkontribusi untuk pembebasan tanah wakaf pondok pesantren Yashfa. Demikian informasi sebelum kita tutup doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah. Kami dari tim manajemen Dul Jalali wal Ikram mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pasti kami ada salah dan hilaf. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insya Allah kita akan bisa bertemu kembali di dalam program-program yang berikutnya ya Ustadz ya, insya Allah ya. Baik, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pasti kami ada salah dan hilaf. Selamat Idul Fitri, selamat berbuka puasa untuk hari ini. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Ana. Selamat Idul Fitri. Waalaikumsalam. Izin live ya. Ya, terima kasih Mbak Rifa.